Shalom, perkenalkan nama saya Novia Sabtuni, NIM 1702-1206-53, mata kuliah Pak dalam Gereja, jurusan Teologi Kristen, semester 6, kelas B. Pembahasan hari ini dalam mata kuliah Pak dalam Gereja, bab 6, Pendidikan Agama Kristen pada zaman Reformasi Kristen. Pembahasan yang pertama yaitu tokoh Martin Luther. Kita masuk dalam riwayat hidup Martin Luther, reformator dan pendidik. Pada tahun 1483 sampai 1546. Martin adalah putra sulung Margareta dan Hans Luther, yang terakhir ini bekerja di tambang tembaga dekat kota Eisleben di Jerman. Martin memulai pengalaman pendidikannya ketika berumur 7 tahun. Di kemudian hari, sama seperti Erasmus, Luther mengingat bagaimana gurunya bertindak begitu keras atas diri para pelajarnya. Lebih buruk lagi, keterampilannya mengajar pun amat minim. Namun, dalam lingkungan luas, pedagogis yang kurang enak itu, Luther belajar membaca, menulis, menghafal doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, dan cerita-cerita riwayat hidup orang mati yang disebut suci oleh Gereja Katolik Roma pada saat itu. Kemudian pendidikannya diteruskan sampai tahun 1505 Masehi. Tak kala dia meraih gelar Magister Artes dari Universitas Erfurt. Kemampuannya nyata dari nilai lulusnya yang paling kedua dari antara ke-17 rekannya. Sesudah tamat, ayahnya ingin agar anak pandai itu masuk ke fakultas hukum. Kebanggaan Hans terhadap prestasi Martin dalam pemikiran sang ayah, masa depan Martin amat cerah. Dia akan diperlengkapi menjadi seorang penasehat bagi tokoh berkuasa, entah tempatnya di kalangan gereja atau pemerintah. Luther yakin bahwa Allah telah bersabda kepadanya melalui halilintar tersebut. Suatu keyakinan yang memperlancarkan keputusannya kira-kira 16 tahun kemudian. Dalam surat kepada ayahnya, dia berefleksi tentang keputusan mencalonkan diri menjadi biarawan. Kita masuk dalam poin yang ke B, yaitu dasar teologinya bagi pendidikan agama Kristen. Yang pertama, keadaan berdosa dari setiap warga. Bagi Luther sendiri, lain sekali pengalamannya. Dia merasa dirinya dikutuk oleh Allah untuk selama-lamanya. Perasaan inilah yang mendorong mencari jalan keluar yang mengenyangkan kelaparan jiwanya. Suatu kelaparan yang tidak diatasi melalui seluk-beluk sistem sakramental yang merupakan suku guru gereja zamannya. Dalam hati manusia terdapat sesuatu yang menghalanginya sehingga tidak memenuhi kehendak Tuhan secara sempurna di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Lebih lanjut, prestasi insani paling mulia pun belum sampai pada taraf ketaatan yang dimaksudkan Allah. Untuk menolong sesamanya adalah bermakna. Namun, prestasi apapun belum itu karena sebentar lagi mungkin dia jatuh dari puncak ketaatan yang dicapainya tadi. Kejatuhan itu terjadi sebagai akibat ketidakpercayaan dosa yang lebih parah ketimbang semua dosa lainnya.
Poin yang kedua yaitu pembenaran oleh iman. Dosa itu meresap di dalam semua kebajikan insani. Di samping tindakan yang buruk, jadi dampaknya mengendalikan segala kegiatan yang diprakarsai menurut termasuknya pendidikan agama Kristen. Tetapi Luther sadar pula akan kesaksian Rasul Paulus di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dalam Roma pasal 5 ayat 20c sampai 21. Kunci ialah iman. Iman setiap warga yang menaruh seluruh kehidupannya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Begitu pula keadaan warga yang bersandar pada perbuatan baik sebagai dasar keselamatannya, karena ia akan kehilangan keselamatan itu sendiri, dan keselamatan berupa pantulan perbuatan baik. Iman tidak ditanam oleh pengkhotbah, tidak memberitakan fakta-fakta tentang Yesus, dan sebagai gantinya memberitakan tentang hukum insani, gagasan-gagasan kaum bapa gereja purba. Ada pula tentang hubungan karena pembenaran oleh iman dan perbuatan baik hanya dapat dirumuskan melalui ungkapan paradoks Luther yang terkenal. Yang pertama, di antara semua orang, semua Kristen adalah Tuhan paling merdeka yang tidak perlu menundukkan dirinya kepada siapapun. Di antara semua orang, seorang Kristen adalah hamba paling setia yang menundukkan dirinya kepada siapapun. Kita masuk ketiga, yaitu imamat semua orang yang percaya. Untuk mengutamakan kenyataan itu, Luther menarik perhatian para pembaca pada isi 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah imamat yang ranjani, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jabatan rohani itu menurut Petrus bergunung pada penerimaan pekerja Kristus melalui iman dan bukan sebagai perbuatan suci yang dilaksanakan seorang uskup. Adapun gagasan pokok disoroti dalam lebih lanjut, Luther menggunakan 2 gagasan pokok. Yang pertama, ada 10 putra raja yang sama-sama ahli waris dan berhak dinobatkan menjadi raja. Namun secara bebas, mereka memilih salah seorang agar memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan warisan mereka. Yang kedua, coba bayangkan, ada sekelompok warga Kristen saleh yang ditangkap dan ditinggalkan di padang belantara. Di antaranya tidak ada seorang pun iman yang ditahbiskan oleh uskup. Oleh karena itu, mereka sepakat agar salah satu, entah sudah menikah atau tidak, ditugaskan untuk membaptis, melayani misa, mengampuni dan memberitakan firman Tuhan. Kita masuk ke dalam keempat, yaitu tentang firman Allah. Dasar teologi yang keempat ini tersirat dalam ketiga dasarnya. Karena semua berakar pada Alkitabiah, tapi kita keliru kalau Alkitab dan firman Allah dianggap sama artinya. Dalam karya tulis Luther, firman nampaklah firman Allah dan kitab suci atau Alkitab, tapi keduanya tidak selalu dipakai saling bergantian.
Dalam hal ini, Luther diberikan dalam arti firman itu yaitu Yesus Kristus sendiri, Alkitab dan amanat Allah yang diberitakan kepada jemaat. A. Yesus secara pribadi dan ajarannya adalah firman Allah. Saudara-saudara, tidak perlu ragu-ragu yaitu apakah firman Allah dan pengetahuan tentang Kristus hadir secara kaya raya di tengah-tengah saudara kalian. Di tempat manapun firman dan pengetahuan Kristus ada, maknanya kedua-duanya tidak sia-sia. Bagaimanapun juga kekurangan orang menerima firman itu dalam halnya kelahiran, kebiasaan lahiriah. Martin Luther menarik dalam kesimpulan yang ditarik oleh Martin Luther yang diucapkan oleh Yesus kepada Marta. Hanya satu saja yang perlu dalam Lukas 10 ayat 42, yaitu firman Allah. Kehidupan setiap warga gereja, kalau dia tidak hidup dalam firman dan percaya pada firman, maka dia mampu mengorbankan segala sesuatu agar menjauhkan dirinya dari ajaran dan pelayanan semua orang yang tidak saleh. Dan apa gunanya memiliki segala sesuatu namun tidak mempunyai firman yang memungkinkan untuk hidup. Bagian B, kitab sebagai firman Tuhan. Pandangan Luther yang berkembang terus-menerus berakar dalam Alkitab sebagai firman yang tertulis. Dengan firman itu ia menunjukkan kesalahan yang terdapat dalam gagasan dan perbuatan para pemikir gereja. Dengan firman itu pula menuntut agar para lawannya membuktikan kesalahannya. Luther mengancam keras orang-orang yang menyeleweng dari maksud asli ayat atau perikop tertentu untuk memaksakannya menyokong pendapat penafsir sendiri. Keprihatinan Luther terdapat Alkitab sebagai firman menuntut Alkitab itu ditafsirkan dengan seksama dan teliti, sesuatu yang hanya mungkin dilaksanakan sebagai hasil kecakapan dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Bukan hanya itu saja, oleh karena Alkitab adalah firman yang tertulis, isinya harus menjadi darah daging setiap warga gereja. Bagian C, yaitu firman sebagai amanat Allah yang diberitakan kepada para warga Kristen. Firman yang diberitakan itu mempunyai kekuasaan yang dipisahkan dari firman yang hidup, Yesus Kristus, dan firman tertulis yaitu Alkitab sungguh pun demikian. Intinya, tidak tercakup dalam kedua bentuk lainnya. Mengapa demikian? Jawabannya berkaitan dengan kesulitan orang mendengarkan firman Allah apabila kitab suci hanya dipelajari dengan usaha mereka sendiri. Memberitakan serta mengajarkan firman adalah tugas mutlak bagi seorang pelayan gereja. Kita masuk dalam C, poin C, yaitu dasar sosiologi untuk pendidikan agama Kristen. Pertama-tama, Luther mengakui bahwa peranan pokok yang dimainkan oleh para orang tua dalam pendidikan bagi anak-anak mereka untuk memperkuat argumentasinya tentang mengapa orang tua wajib turun tangan dalam rangka memanfaatkan keselamatan yang tersedia agar anak-anaknya disekolahkan. Luther menambahkannya dengan 3 alasan utama, yaitu alam, kebutuhan masyarakat, dan kehendak Allah. Bagian C, bagian D, asas-asas pelayanan pendidikan agama Kristen di jemaat. Bagian 1, tujuan pendidikan agama Kristen.
Tujuan pendidikan agama Kristen yang pertama-tama dengan pendidikan agama Kristen, bagi Luther, pendidikan agama Kristen dan pendidikan umum sama artinya kecuali pada taraf pendidikan lebih tinggi. Luther ingin menyadarkan anak didik dan orang dewasa tentang keadaan mereka yang sebenarnya, yaitu merekalah orang yang berdosa, dan karena itu mereka berbuat dosa. Dari tujuan pendidikan agama Kristen dimaksudkan agar para pelajar memahami doa serta melaksanakan kehidupan berdoa. Itulah sebabnya mengapa doa Bapa Kami merupakan doa teladan bagi kaum muda dan orang tua. Kedua, sakramen baptisan dan perjamuan kudus dan kebaktian pada umumnya turut memperlancar perkembangan watak yang saleh. Dengan baptisan, seorang warga dimasukkan ke dalam kerajaan Allah berupa persekutuan Kristen dan sakramen perjamuan kudus yang diulangi. Dia diberi makanan rohani yang memperkuat kemauannya agar berbuat apa yang ditentukan Allah baginya. Usaha pendidikan agama Kristen itu sendiri perlu mencakup pengetahuan dan pengertian firman Allah juga, khususnya membaca Alkitab. Kalau Alkitab tidak dipahaminya, maka semua macam ketahayulan dapat masuk ke dalam kehidupan para warga Kristen. Tujuan pendidikan agama Kristen ialah untuk melibatkan semua warga jemaat, khususnya yang muda, dalam rangka belajar teratur dan tertib, melibatkan semua warga jemaat, khususnya yang muda, dalam rangka belajar teratur dan tertib, semakin sadar akan kemampuan mereka, serta bergembira dalam firman Yesus Kristus yang memerdekakan mereka, di samping memperlengkapi mereka dengan sumber iman, khususnya pengalaman berdoa, firman tertulis dalam Alkitab, dan rupa-rupa kebudayaan sehingga mereka mampu melayani sesama, termasuk masyarakat, dan segera mengambil bagian secara bertanggung jawab dalam persekutuan Kristen, yaitu gereja. Bagian kedua, pengajar dalam pelayanan pendidikan agama Kristen. Pada dasarnya, Luther tidak merasa malu untuk mengakui terus terang Allah sendiri dan bukan manusia adalah pengajar pokok dalam pendidikan agama Kristen. Bagi Luther, gaya mengajar yang diperaksai Allah merupakan contoh bagi semua perkara pedagogis insani. Ketiga, yaitu pelajar. Luther mendorong para pemimpin kota praja untuk mendirikan sekolah dengan biaya dan kas dari negara agar anak laki-laki dan perempuan untuk dididik. Pikiran Luther lebih maju ketimbang pendapat umum yang meremehkan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Yang keempat yaitu kurikulumnya. Bagian A, ruang lingkup kurikulum Luther yang disebutkan sepintas dalam karyanya, pertama-tama mengingat pentingnya musik dalam kehidupan Luther. Maka, tidak mengherankan pembaca bahwa justru musik itu dititik beratkan sebagai pengalaman belajar semua pelajar. B. Isi katekismus. Dalam isi katekismus ini yaitu tentang doa Bapa Kami, sakramen perjamuan kudus. Hanya itu dalam isi buku isi katekismus seorang Martin Luther. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang tokoh Martin Luther. Saya mohon maaf jika banyak kata-kata yang sulit untuk dipahami.
Namun ini semua hanya untuk memenuhi tugas saya. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.